Oke, dengan Pak Marinsan, guru fisika, kita lanjutkan lagi pembahasan fluida statis, yaitu tentang tegangan permukaan. Oke, apa itu tegangan permukaan? Coba amati gambar ini ya. Mungkin kalian pernah punya pengalaman melihat bagaimana serangga, makhluk kecil ini bisa berjalan-jalan di atas permukaan air ya. Lihat ini foto yang sebenarnya. Jadi kaki itu berinteraksi dengan permukaan air. Ini bukan karena gaya Archimedes sehingga nyamuk ini tidak tenggelam, tapi karena adanya gaya tegangan permukaan air ya. Tidak hanya serangga, kalau pisau silet dengan datar sejajar dengan permukaan air ditaruh di atas permukaan air, maka pisau siletnya juga tidak tenggelam ya. Nah, sekarang seperti apa ya gaya permukaan air ini? Kita lanjutkan. Misalnya begini. Ini permukaan air ya, permukaan air, terus di atasnya kita taruh sebuah benda yang panjangnya L, ya, sebuah benda yang panjangnya L. Tentu ini beratnya W, ya, karena diam, jadi sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Jadi ada gaya lain yang ke atas, ya, ada gaya yang melawan W ini. Nah, jadi F sama dengan W. Nah, tegangan permukaan itu adalah gaya tegang permukaan dibagi panjang, gitu. Jadi tegangan permukaan simbolnya adalah gamma sama dengan gaya tegang permukaan kali panjang benda ya, panjang benda. Sehingga berapa besar gaya tegang permukaan adalah tegangan permukaan kali panjang benda. Jadi tegangan permukaan ini satuannya tentunya Newton per meter. Oke, itu untuk satu permukaan. Kalau dua permukaan seperti ini, ya, ini dua permukaan. Ini adalah kita buat kawat yang berbentuk U, ya. Terus ini ada kawat panjangnya L yang bebas bergerak atas bawah, ini dikasih lubang ya, sehingga ini lapisan fluida dan tegangan permukaannya membuat gaya tegang permukaan yang menarik benda ini ke atas, sehingga kalau kawat panjang L ini beratnya W, terus oleh tangan ditarik lagi dengan tegangan tali tertentu, maka gaya ke bawah itu adalah W tambah T. Dan gaya ke atas ini F, ini gaya ke atas, ya, ini gaya ke atas, itu sama dengan 2 gamma L. Dari mana itu? Tegangan permukaan untuk permukaan fluida 2 sama dengan F per 2L. Jadi 2 permukaan, 2L. Kalau permukaannya tadi 1, gamma F per L. Kalau permukaannya 2, gamma F per 2L. Sehingga gaya tegang permukaannya adalah gamma atau 2 gamma kali L. Itulah gaya ke atas yang melawan gaya berat dan gaya tarik dengan tegangan tali ini. Oke, nah nanti akan kita bahas soalnya. Sekarang selanjutnya kapilaritas. Ya. Kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Adalah peristiwa naiknya permukaan fluida pada celah sempit. Naiknya permukaan fluida pada celah sempit. Misalnya kita lihat gambar ini. Pada fluida dimasukkan sebuah pipa kecil. Ini diperbesar ya, pipanya sangat kecil. Sehingga air di dalam permukaan pipa kecil ini akan naik ke atas. Kenapa naik? Karena gaya tegang permukaan itu, ini F kita uraikan,
Ini F tadi membentuk sudut theta ya. Membentuk sudut theta terhadap vertikal, ini F. Maka yang vertikal ini adalah FY. Sedangkan yang horizontal ini adalah Fx, di mana Fy ini sama dengan F cosinus theta, ya, F cosinus theta. Nah, kalau untuk air dan raksa itu berbeda ya. Nah, misalnya lihat dalam gambar ini, untuk air cairan dalam pipa kapiler itu naik. Sedangkan untuk raksa, itu cairan dalam pipa kapilernya turun. Itu kenapa? Karena pada air gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi. Apa itu gaya adhesi? Adalah gaya antara zat yang berbeda. Berarti antara penampang pipa kapiler dengan air, sedangkan kohesi antara air dengan air. Nah, gaya tarik ke penampangnya lebih besar, sehingga air itu cenderung membasahi wadahnya. Dan gaya tegang permukaannya itu mengarah ke atas dengan sudut theta terhadap vertikal. Sedangkan raksa, gaya adhesinya itu lebih kecil dari gaya kohesinya. Jadi gaya tarik antar partikel raksa itu lebih besar dari gaya tarik antara raksa dengan penampangnya, sehingga raksa itu cenderung tidak membasahi yang berinteraksi dengan dia, gitu ya. Sedangkan air membasahi wadahnya, ya. Nah, sedangkan pada raksa gaya tegang permukaan fluidanya itu menuju ke bawah gitu. Itu sebabnya ini turun, sedangkan pada air naik. Nah, kita lanjutkan lagi tadi pada perumusan naiknya permukaan air ya, naiknya permukaan air. Jadi itu adalah FY, di mana FY tadi sama dengan F cosinus theta. Ya. Itu gaya ke atas, itulah yang menarik ke atas. Sedangkan gaya ke bawah adalah gaya berat benda ya, gaya berat benda yaitu M kali G. Oke. Nah, apa itu FY? Permukaan cairannya 1, jadi gamma kali L. L ini adalah keliling lingkaran pada penampang ini, yaitu keliling lingkaran 2 VR ya. Jadi gamma 2 VR kali cosinus theta. Itulah gaya yang menarik air ini ke atas. Sedangkan gaya yang menarik ke bawah adalah gaya berat air sebesar ini. Sebesar setinggi H, luas penampangnya adalah luas lingkaran, yaitu massa kali massa kali gravitasi ya, massa kali gravitasi. Massa itu adalah massa jenis zat cair kali volume. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas itu adalah V R kuadrat, ini alas, tingginya adalah H, jadi ini volume ya, kali gravitasi ya, kali gravitasi. Oke. Jadi gaya zat cair yang gaya berat zat cairnya adalah massa kali gravitasi, massa itu adalah rho kali volume. Jadi inilah gayanya. Nah, sekarang berapa ketinggian permukaan air ini naik ke atas? Kita coret yang sama ya, V dengan V, R dengan R, ya, sehingga H sama dengan 2 gamma cosinus theta per rho GR. Maaf, rho GR. Jadi tinggi permukaan air pada pipa kapiler sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Jadi ketinggian naiknya fluida berbanding terbalik dengan
jari-jari. Jadi makin sempit kapilaritasnya, akan makin naik permukaan airnya. Ya, lihat beberapa contoh berikut ini. Nih, ini bejana berhubungan di mana pipa-pipanya berbeda-beda. Makin ke kanan makin kecil. Lihat, permukaan zat cairnya makin tinggi pada penampang yang kecil. Kenapa? Karena ketinggian air naik itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ya, luas penampangnya, sehingga kalau ada celah-celah sempit gitu, makin sempit, misalnya kain, akan makin naik permukaan airnya. Sehingga kalau kamu misalnya masukkan kain pada ember yang berisi air, sekalipun kainnya tidak tercelup semua, ya, gini misalnya kainnya, maka yang basah tidak hanya yang tercelup ini, akan naik permukaan airnya. Karena pipa kapilaritas tadi itu, peristiwa kapilaritas, bahkan sampai netes airnya ke sini, gitu ya. Itu peristiwa kapilaritas. Nah, peristiwa yang lain misalnya ini, ya, ini lampu pakai minyak tanah, ya. Bagaimana naik minyaknya sampai ke atas sampai akhirnya terbakar? Karena kapilaritas. Jadi di kain ini contoh dari kapilaritas, ada celah sempitnya, jadi naik airnya ke atas ya. Contoh yang lain, ini tumbuhan. Jadi air itu diserap, naik sendiri ke atas, peristiwa kapilaritas. Air itu bukan seperti tumbuhan itu bukan seperti makhluk hidup ya, punya jantung untuk memompa darahnya. Kalau ini kapilaritas yang menaikkan permukaan airnya naik ke atas. Oke, itulah peristiwa kapilaritas. Berikutnya kita akan membahas soal. Ya, soal yang pertama, sebuah kawat 10 cm ya, 10 cm berada di atas permukaan zat cair jika gaya tegang permukaan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Newton, berapakah besar tegangan permukaannya? Ini 10 pangkat min 1 meter ya. Jadi tegangan permukaan adalah gaya tegang permukaan per panjang bendanya. Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pipa kapiler berisi air dengan sudut kontak θ. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter, tegangan permukaan 0,072 Newton per meter, dan cos θ-nya adalah 0,55, berapa tinggi air pada pipa kapiler? Tadi rumusnya H sama dengan 2 gamma cos θ per rho GR. Ini harus dihafal ya. Jadi 2 kali gammanya adalah 0,072 ya. Cos θ, nilai cos θ-nya adalah 0,55. Oke, dibagi air massa jenisnya adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik, 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10, R, rho GR, R-nya adalah 0,8 kali 10 pangkat min 3 ya, min 3. Jadi ini akan sama dengan 0,0792 per 8 ya, per 8. Ini habis, jadi sama dengan 0,0099 meter atau 9,9 mm ya. Oke, ini jawabannya D.
Oke, kita lanjutkan satu soal lagi. Ya, soal yang terakhir, sebatang kawat dibengkokkan membentuk U, ya, membentuk U. Dan kawat kecil bermasa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut seperti gambar ini ya. Ini gambar, saya gambar. Ini kawat yang panjang masanya 0,2 gram. Dipasang dalam kawat tersebut seperti gambar ini, kawat dicelupkan ke dalam lapisan sabun. Jadi ini adalah lapisan sabun. Ini lapisan sabun. Sehingga ada tegangan permukaan mengalami gaya ke atas. Ini gaya ke atas, F. Dan dilawan oleh gaya ke bawah, yaitu gaya berat kawat ditambah beban yang digantung, massa beban, kali gravitasi ya. Nah, jika panjang kawat 0,1 meter 10 cm, maka tentukanlah besar tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah F per 2L, karena permukaannya 2 ya. F itu adalah sama dengan gaya berat, 0,2 tambah 0,1, jadi 0,3 kali 10 pangkat min 3 kg ya, kali gravitasi 10 ya, dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Itulah penjelasan tentang tegangan permukaan, kapilaritas dengan 3 contoh soal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.